Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara. Saat ini Anda menyaksikan Bincang Malakbi, salah satu program berita di TVRI Sulawesi Barat yang mengulas sebuah tema secara santun dan bermartabat. Ya saudara, dalam pembangunan berkelanjutan maka pemerintah ini memiliki target untuk perbaikan gizi. Dan salah satu persoalan gizi yang dihadapi secara global dan khusus untuk di Sulawesi Barat ini adalah stunting. Jumlah stunting di Sulbar prevalensinya sudah mencapai 35,0%. Baik, lalu seperti apa percepatan penanganan stunting di Sulawesi Barat? Kita akan bincang bersama dengan narasumber yang telah hadir bersama saya di studio. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Dr. Andes Dr. Akmal Malik MSc. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio TVRI Sulawesi Barat. Ya, dan narasumber yang kedua saya perkenalkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Dr. Gigi Haji Asran Masdi SKGMAP. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan narasumber yang ketiga adalah Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Rusdianto Monoarfa SEMAP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ya baik. Kita bincang-bincang ya. Ini tentang bagaimana penanganan stunting di Sulawesi Barat. Isu ini bukan isu yang baru. Kita sudah menghadapi persoalan ini beberapa tahun sebelumnya. Fluktuatif ya. Bahkan di tahun data 2022 menunjukkan ada tren yang meningkat. Saya mau ke Pak Gubernur dulu lah untuk melihat kemudian seperti apa dan sejauh mana kinerja tim selama ini. Oke, pertanyaan yang pertama itu kenapa trennya meningkat? Bukan trennya meningkat, angkanya. Kita juga harus lihat per September 2022 yang lalu. Itu World Bank menaikkan ya rate. Seseorang dikatakan miskin ekstrim dan berdampak pada stunting itu adalah angkanya apabila seseorang itu memiliki pendapatan dulu 1,9 USD, artinya 27.000 penghasilan sehari. Sekarang World Bank menaikkan menjadi 2,15. Artinya seseorang itu akan masuk miskin ekstrim ya ketika dia tidak mempunyai penghasilan pendapatan pengeluarannya pada posisi 31.000. Nah, ini berdampak juga terhadap semua pihak, semua indikator, termasuk juga persoalan stunting. Ini stunting dengan miskin ekstrim ini berkaitan erat ini. Ya. Demikian juga persoalan-persoalan lain terkait dengan masih tingginya angka perkawinan dini di Sulawesi Barat. Kita punya angka nomor 1 se-Indonesia, 17,71%. Ya, ini juga berdampak. Kita tahu persoalan stunting ada setidaknya paling kurang 10 faktor penyebab stunting itu. Salah satu itu adalah persoalan nikah dini, persoalan kesadaran pengantin, pasien usia subur yang tidak ber-KB, kemudian juga rutinitas penggunaan pil anti anemia, kemudian gizi anak dan sebagainya. Jadi bukan hanya persoalan gizi. Saya mencatat setidaknya ada 10 indikator yang bisa menjadi penyebab stunting itu meningkat. Termasuk di dalamnya adalah persoalan angka kemiskinan yang ekstrim tadi. Jadi ini memang tidak bisa berdiri sendiri. Ini long term period. Stunting ini disebabkan oleh 1 bulan 2 bulan bukan. Ini minimal ya disebabkan oleh 9 bulan yang lalu. Ya, begitu awal saya bertugas di sini nih berarti kan. Memang langkah-langkah yang kita lakukan ya harus tidak ada pilihan, harus langkah-langkahnya kolaboratif. Nah, saya maaf melihat Sulbar semua stakeholder bergerak sendiri-sendiri. Maaf nih Pak, BKBN bergerak sendiri, Pemkapnya bergerak sendiri, Dinas Kesehatan bergerak sendiri, stakeholder lain bergerak sendiri. Akhirnya kita tidak bisa mengatasi ini secara tepat. Belum lagi juga persoalan data. Kita tidak punya data target yang betul-betul kita bagi. Contoh, saya sekarang di Sulbar itu menggunakan data desa presisi yang bisa mendeteksi secara detail di mana titiknya, di mana koordinat orangnya. Nah, apabila kita memang mau sungguh-sungguh ngeroyok ini persoalan, tidak akan lama selesai. Kuncinya, contoh kemarin saya datang ke Sumare, saya datang ke Rangas, itu titiknya ada. Ini nih orang stunting, ini nih angka miskin. Kan tinggal berbagi kerja. Desa melakukan apa, kabupaten melakukan apa, provinsi melakukan apa. Ayo kita kerja sama-sama. Nah, langkah ini yang sedang kita coba. Saya sekali lagi
prihatin memang dengan kondisi ini. Tetapi bukan berarti kita kemudian meratapi kondisi ini terus. Ayo kita bangkit, kita benahi data kita, kemudian kita kolaborasi menyelesaikan permasalahan ini. Oke, artinya dari data presisi ini bisa menunjukkan ya bahwa titik bisa atau lokus dari sedang anak hitung yang hidup saya tunjukkan di mana titik ini. Oke, baik. Tadi ada satu hal yang digarisbawahi oleh Pak Gubernur bahwa ada intervensi yang tidak kolaboratif dari setiap masing-masing stakeholder sehingga ini memang tidak bisa disatukan. Saya ke BKKBN ini sebagai ketua percepatan stunting di Sulawesi Barat. Ini bagaimana sejauh ini? Percepatan penanganan stunting. Ya, terima kasih. Jadi Mbak Imelda, sebenarnya kalau kita lihat tren sebenarnya itu kita sebenarnya sudah turun. Kalau kita lihat 2020 itu dari 40% kita turun 33,8%. Ya, jadi sebenarnya sangat tinggi ya. Itu sudah kita BKKBN dan pemerintah. Itu hitungannya dari tahun berapa? Itu hitungannya dari tahun 2020. 2020. Ya, 2019 juga 41, turun menjadi 40%, kemudian turun 33,8%, dan tahun 2022 itu memang kita naik 35%, itu sebenarnya kalau angka 1,2, hanya naik 1,2, tidak sampai 2%. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur memang betul, memang kolaborasi kita ya, aksi kita di lapangan baik itu di provinsi maupun di kabupaten memang belum optimal ya. Kami tadi bincang-bincang dengan Pak Kadis di luar studio tadi, memang itu yang memotivasi kita nanti ke depan atas arahan Pak Gubernur. Memang kita di situ masih kolaborasi, konvergensi gitu yang ada di kabupaten itu memang masih lemah ya. Itu semoga 2023 ini Pak Gubernur ya, dengan komitmen Pak Gubernur kita bisa akan turun sesuai dengan target 20-30% tahun 2023. Ya. Tapi secara nasional sebenarnya kita turun. Doi nasional itu dari 24 itu turun jadi 21%. Itu secara nasional kita turun karena memang di provinsi besar seperti Jawa Barat itu memang turun. Jawa Barat, Jawa Tengah itu kan memang kalau angka mutlak sebenarnya Jawa Barat itu angka stunting secara absolut itu sebenarnya 1 juta. Kalau kita kan cuma 51.000. Itu tapi kalau persentase memang kita paling tinggi ya penduduk. Tertinggi se-Indonesia. Masalahnya ini yang terus terpublish keluar ya. Jadi seolah-olah bahwa Sulbar yang menyumbangkan. Jadi lecutan bagi kita bahwa untuk kita bekerja lebih baik lagi. Motivasi motivasi kita untuk secara spesifik kalau di internal pemerintah provinsi ada dinas kesehatan juga yang memiliki program-program. Pertanyaannya apakah selama ini sudah tepat programnya atau bagaimana? Jadi di dinas kesehatan ada program spesifik di mana mengintervensi mulai dari ibu hamil, kemudian bayi yang dihamilkan, bayi setelah lahir, kemudian kesehatan secara menyeluruh, ibu hamil pada saat hamil, kemudian sebelum hamil dan setelah melahirkan. Intervensi yang lebih jauh dimulai dari remaja putri calon pasangan usia subur sampai menjadi pasangan usia subur, bagaimana bisa diintervensi lewat penyehatan, lewat pemberian tablet-tablet vitamin tambah darah sehingga dimungkinkan pada saat hamil kita yakin bahwa tidak anemia dan vitamin-vitamin sehingga mereka bisa diyakinkan bahwa mereka sehat untuk bisa hamil. Termasuk yang berhubungan dengan domain 1000 hari pertama kehidupan 1000 itu ya? 1000 hari pertama kehidupan itu 270 hari di masa dihamilkan dan selebihnya itu setelah lahir. Itu dilengkapkan menjadi 1000 kelahiran. Jadi di bawah 2 tahun. Jadi itulah yang kita lihat, kita intervensi terus dengan kepentingan-kepentingan mulai dari kalau ibu hamil butuhnya apa, anak bayi lahir butuhnya apa, sampai berumur 2 tahun. Itulah 1000 hari kelahiran, kehidupan, 1000 hari kehidupan. Ya. Sasaran sudah tepat. Sasaran sudah tepat. Seperti Pak upaya Gubernur, sudah maksimal. Upaya tapi kemudian sudah maksimal. Seperti Pak Gubernur tadi bilang, kolaborasi yang tidak maksimal. Lagi-lagi itu. Sendiri-sendiri ya. Sendiri-sendiri. Jadi kami bisa contohkan, misalkan. Jadi BKKBN kerja sendiri, dinas kesehatan juga kerja sendiri. Jadi kita sebenarnya sudah bekerja sama. Sudah kolaborasi. Cuman belum optimal ya, belum optimal. Kita sudah coba untuk kolaborasi. Ada petugas-petugas BKKBN yang berdampingan dengan posyandu setiap saat. Tetapi kita bisa ambilkan contoh, misalkan satu posyandu dengan daftar bayi 120 orang. Perangkat desa lewat hanya negur saja, oh bidan lagi timbang bayinya. Ini ada apa?
Nah, artinya perangkat desa belum merasa terlibat di dalam posyandu. Ini sederhana saja. Apalagi yang lain. Keterlibatan pertanian, keterlibatan tokoh agama, keterlibatan yang lain belum ada. Nah, ini yang kita upayakan untuk bisa betul-betul maksimal kolaboratif sehingga apa yang menjadi tujuan harapan kita bersama bisa tercapai maksimal. Iya. Dalam tim konvergensi yang setiap tahun diadakan ini kan sudah tersedia pergub regulasinya juga ya. Di BKKBN terlibat, Dinas Kesehatan dan beberapa OPD yang lain. Saya melihat, mohon maaf sekali lagi, sebuah program, sebuah kegiatan itu harus jelas siapa melakukan apa. Siapa melakukan apa, berapa lama, apa saja, dan apa outputnya. Nah, itulah di dalam konteks manajemen itu disebut dengan prosedur. Sistem operasional prosedur. Nah, saya katakan kita tidak punya SOP terkait penanganan stunting ini. Itu kenapa malam yang lalu kita kumpulkan semua OPD terkait, kita bikin SOP agar jelas siapa melakukan apa. Nah, kolaborasi itu harus melalui prosedur yang jelas. Agar tidak bekerja bersama-sama, harus bekerja sama. Contoh, BKWN apa perannya di situ? Dinas Kesehatan apa perannya di situ? Dinas Pertanian apa? Dinas Pendidikan apa? Kemudian pemerintah kabupaten apa? Desa apa? Dan outputnya apa? Dan berapa lama dilakukan? Ini yang tidak ada. Saya sudah cek uber-ubrek itu nggak ada Pak Kadis. Maka saya minta buat SOP yang jelas dalam penanganan stunting. Mungkin di daerah lain ada, tapi kita tidak usah nirulah karena satu daerah dengan daerah lain itu tidak akan bisa simetris. Ya, kita punya kondisi khusus. Itu kenapa kemarin saya perintahkan Bapeda sama kesehatan bikin segera standar operasional prosedur penanganan stunting berbasis data desa presisi. Dengan data yang kita miliki Pak, kita jelas. Makanya nanti akan ada muaranya adalah piloting Pak, Bu Yolda, ada piloting. Kita tunjukkan satu titik di mana nanti itu bagaimana kita berkolaborasi. Itu menjadi benchmark dan bisa diseminasi ke daerah lain di Sulawesi. Piloting untuk salah satu wilayah yang ada di Sulawesi mungkin Barat. Desa atau kecamatan. Jadi tunjukkan kepada semua stakeholder begini loh cara bekerja kerja sama itu. Ini BKKBN posisinya adalah melakukan guiding, asistensi. Petugas pertanian menyiapkan pangannya, membuat tanaman obat keluarga, menyiapkan jangan beli sayur ke pasar, tinggal tanam aja kok di halaman masing-masing. Ini kan butuh penampingan. Ini orang kita masih beli sayur ke pasar, padahal lahannya kosong. Ini persoalan perilaku. Nah, ini yang harus kita dorong. Bagaimana membudayakan. Jangan hanya sebatas kognisi ya. Jangan kognisi aja, harus kita turun ke lapangan. Baik. Kita buat percontohan dulu. Baik. Nah, itu yang kemarin saya minta di Sumare dan Rengas, ayo kita bikin percontohan. Baik. Nanti kita lanjut lagi untuk di segmen kedua, seperti apa kemudian SOP ini bisa implementatif nantinya bersama dengan, tetap bersama kami, saudara, di Bincang Malabi.
alam dan manusia adalah kesatuan. Terikat kuat layaknya jalinan benang yang membentuk kain. Sekomandi, pencerminan betapa erat dan kuatnya ikatan masyarakat Kalumpang dengan alamnya. Marilah menjaga warisan leluhur kita sebagai identitas diri. Sekomandi, warisan budaya masyarakat Sulawesi Barat. Ya, baik saudara, jadi stunting ini tidak hanya persoalan kondisi anak yang kurang gizi dan tubuh yang pendek, tapi juga ada beberapa faktor di dalamnya dan salah satunya ini adalah karena kemiskinan. Ya, baik, melalui data yang telah dimiliki oleh Pak Gubernur ini telah melihat bahwa ada titik-titik ya yang ternyata di situ ada anak stunting. Ada anak yang stunting. Nah, kemudian yang telah disampaikan oleh Pak Gub tadi juga di segmen pertama bahwa ini harus lebih kolaboratif modelnya dan juga jelas siapa yang memerankan apa seperti itu dan harus diwujudkan dalam bentuk SOP. Nah, terakhir ada piloting. Ini bentuknya bagaimana nanti ini? Ya, pertama harus disiapkan dulu. Ya, saya minta teman-teman kesehatan buat dulu pedomannya itu yang saya katakan SOP-nya itu. Biasanya sebuah SOP itu memuat banyak stakeholder di dalamnya. Ya. Lalu SOP ini harus kita praktekkan segera. Kita gunakan data dari BKKBN, data dari sosial, data desa presisi kami untuk memastikan titiknya mana dulu. Contoh kita akan coba nanti piloting di Sumare. Ada kurang lebih 126 dari kakak keluarga miskin di sana. Ada kurang lebih puluhan stunting di sana. Udah kita fokus sana aja dulu. Kita kawal, kita kapan perlu kita biayai tetangganya atau masyarakat untuk mendampingi ibu-ibu hamil agar dia secara rutin meminum obat penambah darah. Dan kita dampingin, kita kasih pendamping untuk memastikan anak yang berumur di bawah 2 bulan itu yang 1000 hari tadi itu mendapatkan asupan gizi yang betul-betul tepat. Hanya 10.000 hari loh, 2 bulan cuma itu. Bagi saya tidak mahal. Andaikan kami provinsi siap alokasikan anggaran untuk pendamping. Nanti dinas ketahanan pangan siapkan nanti makanannya, gizinya. Kesehatan juga sama. Siap. Tetapi harus kita fokus ke orangnya. Jangan hanya mengirim mengirim uang, mengirim bahan, tapi nggak pernah didampingin ke titiknya. Kita nggak pernah peduli mau jalan atau tidak. Itu persoalan kita. Sehingga stunting kita tidak. Ini beliau mengatakan memang turun ya dari 24 sekarang menjadi 21 ya. Turun, nasional, tapi tidak signifikan. Kenapa? Kita tidak melakukan pendampingan. Kalau menurut perspektif saya lihat di lapangan nih. Betul. Menurut ceritanya Pak Kepala Dinas Kesehatan, ini persoalan pendampingan. Persoalan pendampingan ya, ini yang lepas. Tapi ada konsultasi biasa yang telah dibangun, ya? Persoalannya ketika diberikan pencerahan kepada masyarakat yang membutuhkan ibu hamil, remaja misalnya, tapi kemudian mereka tidak bisa lakukan di rumahnya hanya karena faktor kemiskinan, ini kan jadi persoalan lagi. Jadi memang harus ada OPD lain yang mengintervensi. Saya lebih percaya dengan pendampingan. Karena mohon maaf, orang yang berpotensi kena stunting adalah biasanya tidak berpendidikan yang baik. Jadi kalau cuma diserahkan, disuruh mereka, saya nggak yakin. Harus pendampingan. Jadi faktor demografi itu tadi ya, Pak Gub? Nggak demografi, nggak juga. Daerah kita tercapai kok. Contoh kayak Sumare, Rangas, dekat di sini kok. Artinya kita tinggal cari anak-anak muda, apakah itu bayar dia yang mengawasi untuk mendampingi agar si ibu hamil atau anak yang berpotensi stunting itu melakukan treatment seperti yang Pak Kadi sampaikan, seperti yang Pak KBN sampaikan. Persoalannya harus ada yang mengingatkan mereka. Kenapa dia tidak melakukan ini? Ini persoalan sumber daya. Ada relawan ya, satunya. Satgas Stunting bagaimana BKKBN? Ya, selain ada rekrutmen setiap
tahun, Ya. beberapa periode, terus sampai ke tingkat desa, kecamatan, bagaimana ini? BKKBN memang punya satgas stunting, tapi perlu juga saya informasikan BKKBN juga telah melatih namanya tim pendamping keluarga yang telah disampaikan Nah, itu ada pendamping, ya. Gubernur tadi. BKKBN itu punya tim pendamping keluarga itu sebanyak 2.859. Bagaimana maksimalisasinya? Dan 953 tim. Satu tim itu terdiri atas PKK, kemudian bidan dan kader KB. Nah, mereka ini yang mengunjungi atau mendampingi tadi yang sebenarnya ibu hamil, ibu menyusui, remaja, calon pengantin. Cuman memang ini kan BKKBN diberikan amanah ini baru 2021, akhir 2022. Tentunya memang ini yang hal baru. Di situ juga ada anggaran. Kami sampaikan bahwa 2022 itu sekitar 20 miliar, tapi itu dari segi pendampingan memang sangat kecil karena berapa desa kita ya dibagi itu. 575 desa terdistribusi Ya, semua ini itu sangat pendamping kecil, ya? Dan ini juga sebenarnya termasuk pada sisi pencatatan dan pelaporan memang kita masih sangat lemah. Masih lemah ya Masih pencatatan lemah. pelaporan. Kemudian di sisi kesadaran masyarakat. Ini kan yang 1,2 naik ini karena anak-anak kita ini yang tidak di bawah posyandu, dan saya menduga bahwa yang disurvei ini yang tidak masuk ke posyandu ya, karena di dalam data APBGM cakupan itu kan tidak sampai hanya 60%. Mungkin karena jadi posyandunya ketika mereka lagi ke kebun Ya, itulah memang kesadaran dan Pak sosialisasi Gub, yang perlu ini yang perlu pencatatan dan pelaporan yang masih lemah, pendamping Saya tidak melihat dari sisi itu. Saya melihat caranya teman-teman KBN melakukan treatment yang merata itu dengan sumber daya yang terbatas, itu kesalahan fatal. Sama kayak kita berbagi nih, kita cuma punya kecil ini, kita bagi kecil semua, dampaknya kecil. Ya. Harusnya Bapak tentukan skala prioritas. Ya, piloting itu. Contoh, daerah mana yang terbesar plotting jumlahnya? Kita intervensi di sana. Bukan berarti yang lain tidak dibenahi, tetapi kita fokus ke titik-titik yang banyak tadi. Sehingga kita terjadi penurunan signifikan, Pak. Daripada semua diterap ditangani, tapi tidak bisa kekuatan kita. Nah, ini persoalan memilih prioritas. Itu saya katakan tadi. Kunci adalah tepat memilih sasaran. Kalau Bapak bikin rata semua, adil, mengatakan adil itu sama rata, salah. Adil itu tidak harus sama rata. Ya, tujuan kita adalah menurunkan target. Harusnya yang dilakukan adalah mencari di mana titik stunting terbesar. Yang besar dulu. Kita intervensi all out di sana. Tapi kalau dipaksakan 575 desa dan 76 kelurahan, akhirnya rata-rata kecil-kecil depannya. Nah, inilah akhirnya tidak signifikan turunnya. Ini persoalan strategi. Nah, itu saya katakan persoalan strategi. Saya minta Pak Kadis, tolong Pak petakan dulu di mana titik-titik stunting terbesar. Kita intervensi di sana. All out. TNI, kepolisian, semua kita intervensi di sana. Kita kawal betul, kalau paksa. Gitu. Walaupun jangan sampai melanggar HAM lah. Gitu. Tapi maksud saya, paksa tanda kutip itu adalah didampingi terus. Dampingi terus. Karena kita punya sumber daya 2.000 berapa tadi jumlahnya? 2.000. Kita mau tungguin di situ tiap waktu. TPK. Ya. Tapi kalau dibagi 2.000 nih ke semua desa, kecil-kecil, Pak. Iya, betul. Nah, kita fokus saja, Pak. Ini persoalan strategi. Ya. Nah, saya minta, karena saya baru berapa bulan, 8 bulan ya. Saya minta sekali lagi strategi rubah. Kita rubah strategi. Kita fokus ke titik-titik di mana stunting itu tinggi. Kalau kita berhasil, Pak, dia akan turun secara drastis. Tidak akan bisa kita selesaikan dalam waktu singkat semuanya. Tidak akan bisa. Impossible. Tetapi minimal kantong-kantong yang besar kita bisa tangani. Nah, itulah saya katakan pentingnya strategi. Itu pentingnya adanya guidance, adanya benchmark, SOP-nya harus jelas. Siapa melakukan apa, termasuk TNI libatkan, polisi libatkan, untuk mengawal masyarakat kita, untuk mengingatkan masyarakat kita. Kalau cuma business as usual, Pak, teman-teman mengatakan sudah ada 2.000. Pertanyaannya, apakah 2.000 nih militan nggak? Iya. Ada militansi nggak memerangi stunting? Ini persoalan. Gitu loh. Nah, artinya yang terjadi adalah ya sudah, uang sudah kami sebarkan, upah sudah kami bayarkan. Itu send, Pak, not deliver. Tidak tepat sasaran. Nah, itu yang saya lihat dalam beberapa bulan saya pelajari. Ya, jadi indikator untuk pendamping nanti harus militan. Satu militan, kemudian sasarannya jangan semua merata. Fokus saja. Karena kita memiliki keterbatasan, Pak. Demografi yang Ibu sampaikan tadi. Udah fokus saja dulu. Di mana titik-titik terbesar. Ini ibarat perang, Pak. Kita harus tahu di mana titik-titik lemahnya musuh banyak.
Kita ibaratkan, mohon maaf ya, stunting ini adalah musuh yang harus kita entaskan. Di mana dulu kekuatan terbesar mereka di mana? Ini desa A, desa B, desa C, desa D. Udah kita gempur dulu ini. Nah, kalau ini berkurang, saya yakin ya kemiskinan stunting itu akan turun angkanya di Sulawesi Barat. Habis, tidak mungkin. Tetapi berkurang drastis, saya aku yakin. Ini persoalan Pak Kadis memilih strategi. Kalau strateginya masih keadilan memerata tadi, Bapak salah. Ya, itu tadi harus ada skala prioritas yang kemudian ditentukan oleh pemerintah provinsi dalam percepatan penanganan stunting ini. Dari Dinas Kesehatan sendiri ini memang sudah ada beberapa program yang spesifik, intervensinya yang lebih spesifik. Tapi memang itu tidak cukup ya Pak Dokter ya. Jadi minta maaf, di Dinas Kesehatan seperti Pak Gubernur sudah sebutkan tadi, kita sebetulnya sudah ada lokus-lokus prioritas. Itu yang 3 kabupaten itu bagaimana? Jadi kemarin kita sempat ada inovasi pelayanan yang kita namai Mak Silambi. Itu merdeka dari kasus stunting baru, lewat kolaborasi mitra dengan berbasis aksi. Jadi tim Mak Silambi ini seperti Pak Gubernur sudah singgung tadi, tim kolaboratif. Jadi kita contohkan di Desa Bala di Mamasa itu. Kemudian desa Dua Empanua di Polewali, Andre Api, dan di Majene juga ada 3 kabupaten. Kita sudah lakukan dengan percontohan desa-desa itu, semua terlibat. Jadi unsur tokoh agama mengumumkan di masjid dan gereja, tokoh masyarakat menyampaikan di forum-forum rapat desa, kepala desa dan perangkat desa, begitu juga di Knas, begitu juga ibu-ibu rumah tangga dalam PKK-nya, unsur pemuda ada di dalam Mak Silambi. Dan insya Allah ini memberikan dampak yang maksimal. Hal yang sederhana kita bisa lihat bahwa peserta posyandu bisa tertimbang, bisa terperiksa dengan maksimal dengan aksi seluruh kolaborasi ini. TNI Polri ada di dalam, Babin Kantipmas, Babin SA ada dalam mendukung bagaimana yang tidak hadir misalkan dijemput di rumahnya, dicari tahu apa permasalahannya. Dan ini ada di contoh Desa Bala itu dan Desa Dua Empanua di Polewali. Mudah-mudahan 2023 ini kami rencana untuk monitoring evaluasi lagi kelanjutan dari program itu Pak Gubernur. Mudah-mudahan bisa menjadi piloting untuk yang lain. Bisa terlihat sebagai contoh sederhana bahwa ternyata di desa itu ada signifikansi penurunan stunting karena kolaborasi. Nah, kenapa dipilih lokasi itu? Karena itu seperti Pak Gubernur bilang tadi, kita sudah lihat angka tertinggi di situ. Ibu hamilnya, angka bayi balitanya, yang apalagi yang bermasalah gizi. Kita sudah petakan dan cocokkan dengan programnya. Program promosi kesehatan kita juga lakukan penyuluhan-penyuluhan, pemberian pemahaman kepada masyarakat supaya tidak kita kejar-kejaran. Kita kejar timbang di rumahnya, ternyata di kebunnya. Petugas ke kebunnya didampingi oleh Babinsa, tidak di kebun itu, ternyata di kebunnya temannya kerja. Nah itu kan kesulitan juga. Jadi kolaborasi memang penting, terutama kolaborasi di tingkat bawah. Perangkat-perangkat desa, unsur ibu-ibu, unsur pemuda desa, ini sangat diharapkan untuk bisa action bersama-sama, berkolaborasi lewat aksi bersama-sama. Seperti beliau sampaikan tadi bahwa kita harus satu tim. Nah, jangan kita hanya target menyelesaikan realisasi anggaran kita, realisasi memang mendekati 100%, tetapi kan kita saja. Kesehatan alhamdulillah realisasi anggaran 100%, tapi fisiknya pekerjaan di kesehatan iya, tetapi tidak maksimal karena tidak didukung oleh sektor-sektor lain yang bisa membuat signifikansi dari esensi yang ingin kita capai. Kalau saya Mbak Melda lebih cenderung Pak Kadis dan terutama KBN sebagai instruktur, saya juga bertanggung jawab gitu kan. Kita tahu angka stunting tinggi sekarang itu adalah di Majene. 40. Kedua itu 39 di Polman. 38 di Mamasa. Yang terendah adalah Pasangkayu. Pasangkayu kita biarkan mandiri dulu. Bapak fokus proyek dulu Majene. Itu penting Pak. Nah, pertanyaannya apakah kegiatan anggaran-anggaran Bapak berdua ini sudah alokasikan belum untuk Majene ini? Itu dulu. Jangan kita cerita berkoar di sini tiba-tiba anggarannya sama rata lagi seperti tadi. Nah itu Pak. Jadi kita jangan hanya puas di tataran retorika saja. Tapi saya ingin lihat program dan kegiatan Pak difokuskan nggak di Majene. Nanti saya cek ya. Kalau ternyata sama perjalanan dinas masih ada ke Pasangkayu untuk stunting, berarti nggak benar itu. Nah, itu kuncinya. Ya.
Kita baca data dulu Bu. Kita baca data. Datanya itu adalah tertinggi adalah Majene. Ternyata perjalanan dinasnya banyak ke Pasangkayu. Berarti nggak benar ini, Pasangkayu kan cuma paling rendah. Itu contohnya. Turun. Ngapain lagi intervensi Pasangkayu? Kita fokus Majene aja. Semua keroyok seperti itu. Nah itu bagi saya contohnya salah satu ya. Baik, karena kalau berbicara soal program yang akan dilaksanakan di tahun 2023 ini, maka kita lihat dulu perencanaannya bagaimana di tahun kemarin. Oke, baik. Kesehatan sudah begitu. Oke, baik. Nanti dicek ya. Nanti Pak Gub langsung ngecek DPA-nya. Oke, baik. Nanti kita bincang lagi di segmen ketiga dan saudara tetap di Bincang Malabi. Itu yang banyak terjadi. Dari Pulau Karampuang, Sulawesi Barat, TVRI Media Pemersatu Bangsa. Gambarnya bersih, suaranya jernih, mantap. Ya baik, saudara, data ini menjadi sangat penting untuk merencanakan strategi percepatan penurunan angka stunting di Sulawesi Barat. Karena dengan data, maka proyeksi akan target yang dicapai ini bisa kita lakukan sedini mungkin. Baik, saya ke Pak Gubernur lagi lah. Ini Pak, sejauh ini DPA sudah tersedia nih. Nah, apakah Bapak sebagai Gubernur ini sudah mengetahui misalnya bahwa dinas terkait ini sekian persen menganggarkan untuk sasaran ke stunting? Sebetulnya sangat-sangat jarang gubernur tuh melakukan intervensi kepada DPA. Itu kenapa ada di bawahnya Sekda, ada di bawahnya Dinas. Gubernur, Sekda, dan Dinas harus satu frame. Kalau tadi kita katakan angka stunting itu ada di tertinggi di Majene, Gubernur, Sekda harus punya satu pemikiran, kita fokus keroyok sana dulu. Nah, apa iya gubernur yang periksa-periksa DPA-nya? Enggak lah, yang periksa DPA itu yang kepala dinas. Siap, Pak Gubernur. Tapi ketika kita katakan AB itu kepala dinasnya tidak periksa, ya susah. Jangan-jangan di kepala dinasnya nggak paham, gitu loh. Akhirnya apa? Perjalanan itu merata lagi sesumber. Padahal musuh kita ada di Majene. Nah, ini saya katakan banyak faktor-faktor teknis yang menyebabkan tujuan-tujuan bagus itu tidak tercapai. Karena kita lemah di sisi teknisnya itu. Belum lagi kolaborasi. Oke, Pak Kepala Dinas Kesehatan sudah membobardir biayanya ke Majene. Dinas Kesehatan pertanian? Dinas ketahanan gizi, ketahanan pangan, pendidikan. Nggak bisa sendiri. Jadi saya juga minta kepada Pak Sekda mungkin nanti ataupun di Kepala BPKD pastikan perang melawan stunting ini semua OPD terkait fokuskan ke sana semua.
Nah, itulah data itu pentingnya. Artinya kita harus tahu juga data-data para OPD-OPD ini. Iya. Jangan data OPD lebih banyak ke Jakarta. Kita stuntingnya ada di Majene, perjalanan aja ke Jakarta. Koordinasi ke pusat, Pak. Koordinasi bisa keluar virtual sekarang. Oh iya ya. Gitu. Nah, itu yang kita harus kita ini kan harus kita pastikan. Nah, disinilah data itu penting. Gitu, Pak. Ya. Sejauh ini kalau saya lihat data dari Dinas Kesehatan itu sangat luar biasa karena langsung dibina oleh Kementerian Kesehatannya. Bagaimana ini? Ya, jadi kita punya mulai seperti Pak Gubernur tadi sudah sampaikan, kita punya perencanaan itu berbasis data. Jadi di mana kita intervensi ibu hamil, di mana kita intervensi bayi dan balita, di mana kita kegiatan promosi kesehatan, di mana kita kegiatan intervensi kepada gizi, itu by data. Jadi mempelajari tahun-tahun sebelumnya, terus perubahan dan data update di mana kondisi itu berada, itulah dasar dari perencanaan kita. Kenapa kita lakukan penanganan gizi ke arah Majene? Kenapa ke arah Polman? Kenapa ke arah Mamasa? Karena di sana lah gizi bermasalah. Nah, itu intinya seperti itu. Kenapa promosi kesehatan kita fokuskan ke daerah mana? Ke daerah mana? Dalam kabupaten itu beda-beda. Ada titik-titik lokus namanya. Kenapa difokuskan ke situ? Ada data bahwa di situ tingkat pemahaman masyarakat mengenai kesehatan masih sangat rendah. Kita fokus ke situ. Jadi sesuai arahan Pak Gubernur, sesuai arahan Pak Sekda bahwa kita punya program mengarah kepada data dan mengarah kepada permasalahan, mengkerucut. Tapi lagi-lagi ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau intervensinya spesifik yang langsung di Dinas Kesehatan itu dia langsung ke gizinya. Sedangkan di satu sisi stunting ini karena ATS, anak yang tidak sekolah, perkawinan usia anak. Sulbar masih tertinggi di Indonesia. 17,71. Tinggi sekali. Se-Indonesia paling tinggi. Nomor 1. Berarti kan ada peran orang tua. Saya juga sekarang lagi membangun kolaborasi bersama NU dan Muhammadiyah. Saya minta mungkin nanti saya bicara dengan DPRD. Kita berharap anak-anak remaja putri kita yang putus sekolah, yang melahirkan remaja putri bukan remaja putra. Ya dia harus ditunda pernikahannya. Nah, bagaimana cara menundanya? Kita sekolahkan ke boarding school. Biasanya kan tidak, karena sudah cukup umur, akhir balik, kata orang tuanya, sudahlah, kau kawin saja, kau nikah saja. Ini yang menyebabkan pernikahan dini cepat. Nah, untuk mencegah ini kita bujuk orang tuanya, itu bisa katakan guna tim tadi Pak. Karena orang tuanya ada kendala ekonomi, baik kita sekolahkan di boarding school. Latih dia situ tentang kesehatan, tentang bagaimana ekonomi, sehingga ketika dia sudah di sekolah, dia sudah siap berumah tangga dengan baik. Kalau sudah siap berumah tangga, silakanlah dia berumah tangga. Nanti berdosa pula kita halang-halangi orang menikah nanti kan gitu. Tapi kita ingin dia menikah, mentalnya sudah siap. Sudah siap semuanya. Nah, itu kenapa kita kemarin minta sama teman-teman dari Muhammadiyah dan NU, tolong dong boarding schoolnya, pesantrennya, untuk khusus anak-anak putri. Setidaknya kita bisa menunda minimal 2 tahun lah, ya kan, anak-anak yang remaja putri yang mau dinikahkan cepat tuh. Penyebab utama itu adalah itu loh, 17,71%. Ya. Yang saya khawatir itu bukan remaja putrinya kan itu. Kenapa saya ingin fokus ke boarding gitu, pesantren. Itu adalah salah satu bentuk kolaborasi yang harus kita bangun. Nanti di boarding school bisa kita bina pendidikannya, akhlaknya, pengetahuan tentang gizinya, sehingga ketika dia selesai, silahkan nikah. Kamu sudah siap kok untuk menghadirkan generasi-generasi muda yang sehat. Karena di Undang-Undang Perkawinan juga batas usia telah ditentukan ya. Ketika dalam kondisi alat reproduksi yang belum siap, belum ready untuk melahirkan itu. Tapi juga. faktanya kan tidak. Kita cerita faktanya saja deh. 17% itu tinggi loh. Banyak faktor sebenarnya Pak Gub. Ya karena faktor tadi ekonomi tertinggi. Salah satunya kemiskinan. Makanya anak-anak yang tidak beruntung secara ekonomi, kita tarik pindahkan ke pesantren. Kita sekolahkan, kita biayai, dan pemerintah harus siap membiayai mereka itu. Kalau tidak akan bisa. Percayalah. Ya, model kolaborasinya kemarin juga melalui dana desa misalnya mereka bisa. Iya bisa dana desa juga untuk membiayai anak-anak putri, remaja putri kita itu. Silakan kolaborasi. Dana desa berapa, dana kabupaten berapa, dana provinsi berapa. Tolong berapa remaja putri kita, 17%. Berhasil saja kita menunda pernikahan dini mereka 10%, kan tinggal 7% lagi nih. Akan drastis turunnya stunting kita. Penyebab utama itu adalah,
saya tidak saran nanti dibilang nanti tidak bias gender. Kok Pak PJ ke perempuan saja? Karena perempuan yang melahirkan. Iya, betul. Bukan laki-laki. Bukan laki-laki. Laki-laki juga jangan terlalu cepat Ya, nikahi orang gitu. iya. Ini persoalan Jadi laki-laki akhlak. juga harus mendapatkan Harus dibenahi. dibina. Tetapi menurut saya lebih rentan itu adalah Pengalaman. perempuan. Perempuan. Oke, baik. Ini kalau untuk kolaborasi berdasarkan Perpres itu kemarin lebih cenderung ke BKKBN ya, yang Iya, harus kalau mengakomodir kalau semua kita ini lihat ya. di Perpres 7 Iya. tahun 2021 itu memang ada 2 pendekatan dalam penanganan stunting. Yang pendekatan pertama itu intervensi spesifik Iya, oleh kesehatan. Pendekatan Yang kedua kedua adalah sensitif. Ya, ini yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi memang yang kolaborasi ini yang penting karena ya, penanganan stunting itu peran besar itu yang sensitif 70%, yang pencegahan, yang spesifik hanya Yang spesifik 30%. Di Ya. bawah 30%. Jadi yang harus effort lebih banyak dari BKKBN. Ya itulah makanya tadi Pak Gubernur bilang itu pangan dia kerjakannya apa sosial, pendidikan itu di sensitif semua itu. Di BKKBN juga ya. Ya, Kementerian lagi-lagi Dinas Kesehatannya 30% ini. Iya. 30%. Ya, 30%. Yang itu tersebar 7%. 70% di sensitif. Termasuk juga di kandul agama. Iya. Agama ya agama. Mencegah Mencegah pernikahan dini. Iya. Jangan semua kuahnya karena dapat honor, kadang-kadang jangan seperti itu. Harus diperhatikan juga apa kita, anak sudah siap apa belum. Ya. Iya. Kadang-kadang kan gini, kasihan Pak, daripada dia ya melanggar agama. Benar saya juga sepakat itu. Kita tidak boleh melanggar syariat agama. Tapi ada opsi lain yang bisa kita lakukan. Ya kalau melanggar agama, tapi kalau dengan kata malu. Itu juga sama. Salah satu. Itu juga sama. Artinya bisa kita dorong untuk mendidik mereka di sekolah-sekolah, boarding school. Itu solusi yang kita tawarkan. Saya udah bilang sama Pak Kanwil Agama, beliau siap. Saya yakin jajaran Kanwil Agama juga siap membantu kita. Kolaborasi di situ kita dengan Kanwil Agama. Ada banyak penyuluh agama ini yang bisa digerakkan. Iya. Iya betul. Seperti tadi di program Mas Silambi itu. Mas Silambi, betul. Jadi ada kasus-kasus yang kita temukan di Posyandu. Misalkan seorang ibu muda datang bawa bayinya dan setelah diperiksa ternyata bermasalah kesehatan. Dia bawa garis merah. Kasusnya adalah bayinya tidak terurus, kurang gizi. Nah, ditanya ibunya, umur berapa Bu? Masih umur belasan. Nah, kenapa cepat menikah? 19 kan 17-an ya, tuh, Pak. di masa malah ada yang dibawa Pak. Nah, jadi ditanya kenapa terlalu cepat nikah? Ya, supaya ternyata setelah diusut supaya ada yang nanggung ekonominya. Karena kemiskinan. Orang tuanya punya banyak bersaudara, punya banyak anak. Nah, kalau jadi beban terus di situ, tidak sekolah juga, mending dinikahkan. Jadi ada suaminya yang nanggung perekonomiannya. Jadi Itu masalah besar juga. anak perempuan jadi korban ya Pak Gubernur. Makanya saya bilang tadi saya agak lebih peduli sama yang perempuan. Iya. Nah, Karena dia yang melahirkan. jadi Iya. ini kasus, ini kejadian yang banyak di masyarakat kita. Iya. Dan dampaknya, outputnya adalah penimbangan bayi yang BGM. Kenapa? Boro-boro dia ngurus bayinya, ngurus dirinya masih diurus orang tuanya kok. Kan masih Iya, kecil, masih diingatkan, remaja. makan kok dulu, masih diingat mandi kok dulu, masih belasan tahun. Nah, dia sudah punya anak, anaknya ya lebih parah lagi, neneknya pontang-panting ngurus anaknya. Malah menambah beban ya sebenarnya kalau begitu. Nambah beban, bukan mengurangi beban, nambah beban. Cucunya jadi beban neneknya lagi itu. Nah, maaf Pak Gubernur. Ya kita harus jujur menyampaikan apa adanya. Iya. Bukan membuka aib, tapi ini Ya, harus betul. kita sampaikan ini lagi sehingga kita bisa mendeteksi Ya. langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Ya. Makanya opsi bagi saya tadi itu kita kirim ke pesantren, Ya. itu salah satu opsi yang menurut saya cukup relevan. Sekolah ya. Sekaligus mendidik anaknya dan ekonominya ditanggung oleh oleh pemerintah. Karena kita membantu pesantren saja Pak. Khusus pesantren putri. Ya. Makanya solusi saya di Sulbar kalau ditanya, kita dirikan pesantren putri khusus untuk anak-anak yang berpotensi dinikahkan, Ya, iya, Pak. bukan dinafkahi Pak ya, Perekonomian, Pak. dinikahkan lebih awal itu. Iya. Kita deteksi itu. Nah itu yang saya katakan preventif. Iya, preventif. Ada banyak pesantren di Iya, Sulawesi Barat ya. bisa kita kerjasama. Saya sudah bicara dengan teman-teman dari NU dan Muhammadiyah. Mereka siap. Kalau mereka sibuk sekolah lupa untuk menikah. Ya. Ya, betul. Iya Ya, betul. sekarang putus Tapi sekolah. kemudian karena ada rasa malu tadi Ya. yang menikah Ya, karena ya. malu, menikah karena beban ekonomi. Kalau untuk beban ekonomi tadi dia bakal terselesaikan ketika Ya. dia ATS, Ya. putus sekolah atau tidak lanjut maka Ya. dimasukkan ke boarding school. Ya. Tapi kemudian yang untuk menghilangkan rasa malu itu tadi ini harusnya dari awal ya. Ya. Dari awal ya pendidikan Ya. akhlak. Jadi ada Ya. gerakan-gerakan cultural yang harus dilakukan Ya. begitu. Itu pentingnya peran tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Saya jujur harus jelas siapa melakukan apa ini Iya. dan di mana titiknya.
Kesalahan kita selama ini seringkali membuat one fix for all. Satu kebijakan untuk semua masalah. Ya nggak bisa. Karena masalah di Pasangkayu berbeda dengan masalah yang ada di Polman. Berbeda dengan Mamasa. Berbeda dengan Mamuju. Jadi memang harus berbasis kondisi di lapangan. Oke, jadi kalau melihat secara struktur, maka semua ini harusnya terkolaborasikan di BKKBN. Bagaimana nih? Iya. Saya mau kembali ke BKKBN karena Pepres itu tadi. Memang BKKBN Perintah Presiden ke beliau. Iya. Kami kan sami nawatokna. Ya memang ketua pelaksananya, tapi kan itu saya bilang dengan tadi. Melibatkan melibatkan. Maka SOP-nya itu harus jelas nanti. Sudah sampaikan. Kalau saya sih cenderung harusnya BKBN yang siapkan SOP. Ya. Karena Bapak yang diperintahkan oleh Presiden untuk menjadi mentor bagi seluruh koordinator yang pelaksana, ketua pelaksana. Kalau tidak, biar kami yang siapkan bapaknya. Cuma jangan marah nanti teman BKBN, kami biar siapkan SOP-nya gitu. Mau dibuatkan atau buat sendiri SOP-nya? Nanti kami buatkan. Oke. Buat sendiri. Jadi saya kira, Pak Kadis langsung, oke, alhamdulillah. Saya kira juga kalau SOP kolaborasi, karena SOP kesehatan pasti ada lah. Ya, harus kita ada kolaborasikan ke BKBN untuk diakumulatifkan menjadi sebuah Ini kolaborasi. SOP stunting, Pak, bukan SOP kesehatan. Iya. SOP penanganan stunting. Di dalamnya terlibat kesehatan, pendidikan, agama, terlibat semuanya. Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi ya, saudara. Siap. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Ya. Biar agak seru dikit, Pak. Betul Pak. Jadi peristiwa-peristiwa aktual dikemas menjadi berita menarik untuk Anda saksikan. Memberikan informasi secara cepat. Saudara masih bersama kami di Bincang Malakbi TVRI Sulawesi Barat dengan tema penanganan stunting di Sulawesi Barat. Ya, saya ke Pak Gubernur lagi lah. Ini baru sekitar 8 bulan kurang lebih dikit. ada di Sulawesi Barat dan pasti sudah memahami dan mengenal seperti apa budaya kita yang ada di Sulawesi Barat. Nah, kalau dari perspektif Pak Gub sendiri, apakah dengan kearifan lokal yang kita miliki ini juga bisa mampu untuk mengintervensi percepatan penanganan stunting? Pertanyaan saya, kearifan lokal yang mana? Ya, misalnya kebiasaan si wali parinya, pelibatan perempuan dan laki-laki, itu kan bisa menjadi bagian dari pendampingan. Sangat. Justru persoalannya seberapa bagus kearifan lokal itu, local wisdom itu bisa di engage menjadi sebuah kolaborasi dengan teman-teman yang ada di Pemda. Jangan kearifan local wisdom hanya menjadi retorika saja. Dia harus menjadi bagian dari langkah-langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan itu. Nah, contoh persoalan malu tadi dan sebagainya itu. Nah, bagi saya ini bisa diterjemahkan menjadi bahan bagi tokoh-tokoh agama. Memang tantangan terbesar kita adalah ini nih sekarang. Semua orang bisa menonton apa saja di sini sekarang, dan kita tidak bisa kontrol. Kebiasaan hidup bebas, mohon maaf lah. Seks bebas dan sebagainya kan dipicu oleh ini. Kalau kita tidak punya local wisdom yang bagus, di sini penyebabnya. Makanya hadirlah tadi MBA tadi. Harusnya kan MVP, merit by accident. Harusnya kan merit by planning. Yang direncanakan. Harus ada treatment yang khas berbeda terhadap mereka seperti ini. Kita jujur mungkin karena kelemahan kita sebagai orang tua, sebagai bagian di tetangga, akhirnya anak kita hamil di luar nikah. Itu jangan dianggap sebagai sebuah aib, ya. Harus kita treatment, jangan malu. Dan inilah saya minta kepada teman-teman dari Kanwil agama tua untuk menyampaikan kepada pemerintah, tidak usah malu. Justru malu nih membuat kita tidak bisa membuat treatment yang tepat. Sampaikan saja sehingga kita tutupi dengan apa? Mungkin ada treatment kita kirimkan anaknya kita kirimkan pendamping khusus. Dari mana? Dari keluarganya sendiri. Ya, kita bayari keluarganya untuk menangani, untuk mentreatment dia secara tepat. Mulai dari kesiapan dari alat-alat reproduksinya, menjaga bayinya. Pokoknya anak-anak yang yang nikah di luar nikah ini, Ibu, itu harus jangan dianggap itu sebagai aib. Jangan.
itu adalah fakta. Dan kita treatment mereka secara bermartabat. Dampingi mereka, beri gizi yang cukup. Nah, disinilah kolaborasi yang penting. Kearifan lokal tadi menjadi hal yang bisa kita terima. Menurut saya itu. Dan informasi yang saya dengar, saya belum punya datanya. Rata-rata kawin nikah dini yang 17,7% itu adalah MBA, Merit by Accident. Kalau kita tidak punya treatment khusus, pada akhirnya kita akan melonggarkan stunting di Sulawesi Barat. Ini yang saya ingin harapkan dari Bapak-Bapak sebagai eksekutor di lapangan. Tolong kolaborasi dengan teman-teman dari Kanwil. Oke, baik. Saya ke Pak Kadis Kesehatan lagi lah. Ini terkait dengan apa kemudian sebagai closing statement, apa kemudian yang akan diperkuat untuk di 2023 ini untuk menurunkan angka stunting di Sulawesi Barat. Ya, jadi di kesehatan program rutin itu kan sudah jelas. Ada program penanggulangan kesehatan ibu hamil, bayi dan balita, kemudian program gizi itu kan sudah jelas. Didampingi oleh promosi kesehatan. Kemudian ya kita berupaya seperti arahan Pak Gubernur tadi dengan lokus-lokus yang menjadi target kita kembangkan program ke arah sana, kita lakukan inovasi-inovasi. Jadi saya sempat sebutkan tadi inovasi itu insya Allah akan kita kembangkan, kita terapkan di tempat-tempat sesuai arahan beliau tadi. Di Sumare misalkan, kita coba Mak Silambi nanti di Sumare. Kita terapkan tim Mak Silambi, kita coba di situ, mudah-mudahan membawa manfaat yang lebih luas. Nah, begitu juga arahan beliau, kita fokus pada permasalahan. Jadi insya Allah di perencanaan kesehatan akan seperti itu. Mudah-mudahan teman OPD lain juga seperti itu. Oke, baik. Sebelum ke Pak Gubernur, ke BKKBN dulu, komitmen lah Pak. Ya, kalau yang tadi disampaikan Pak Gubernur tadi yang soal Kementerian Agama itu memang kami sudah bekerja sama ya di yang tadi petugas TPK kami yang 2000 itu kita mengecek atau mendampingi calon-calon pengantin yang diukur lingkar lengan atasnya, kemudian hemoglobinnya kalau di bawah 11,5 itu ditunda dulu kehamilannya. Itu yang jadi tugas. Itu menggunakan aplikasi LCMIL. Ya. Kalau kita perhatikan kemarin Mas Kaisang menikah itu kan sebelum dia menikah dia harus dulu mengisi LCMIL, aplikasi LCMIL ya. Ketika dia mendapat sertifikat dia bisa menikah. Itulah kontrol-kontrol bagi petugas kami ketika akan menikah itu dia harus betul-betul diukur dari sisi kesehatannya sehingga kalau dia hamil tidak berisiko stunting. Kemudian dari itu nanti akan kita perkuat seperti yang disampaikan Pak Gubernur tadi, kita memang fokus karena itu memang merata di 2000 itu merata di hampir Sulawesi Barat. Kemudian dari hukuman anggaran perlu kami sampaikan juga kalau kita mengikuti informasi bahwa di desa itu sebenarnya sudah ada dari sisi anggaran ya Permendes nomor 8 tahun 2022 tentang ya prioritas penggunaan dana desa itu memang disebutkan secara eksplisit bahwa bisa membiayai untuk untuk stunting. Memang kita ini harus kerjasama. Pak Gubernur selalu bilang kolaborasi, integrasi, konvergensi, pentahelix ya begitu ya. Itu yang itu memang kita akan fokus ke situ, memperkuat pada hal-hal yang kolaborasi begitu, yang fokus pada tempat tidak merata menyeluruh, tapi kita lebih fokus pada di mana yang. Tapi persoalannya ini memang hampir di semua kabupaten ya yang naik, hanya Pasangkayu saja yang turun. Tapi memang prioritas utama itu Kabupaten Majene dan Polowali saya kira. Oke, baik. Pak Gubernur, ini pesan mungkin yang lebih terfokuskan ke BKKBN dan Dinas Kesehatan. Saya itu apresiasi teman-teman BKKBN dan OPD bisa mendeteksi persoalan-persoalan yang normatif. Ya, persoalannya stunting ini bukan persoalan norma, ini persoalan implementasi. Kalau saya katakan persoalan kegagalan, ini adalah kegagalan eksekusi. Kita sudah punya norma banyak, sudah punya petunjuk. Mungkin kalau dilihat kantor Bapak udah bejibun mungkin petunjuk tentang itu. Persoalannya adalah eksekusinya. Ini adalah persoalan eksekusi. Nah, mari saya katakan kita harus tentukan objek yang jelas, tentukan titik strateginya seperti apa. Saya mengatakan persoalan di Sulbar bukan persoalan kegagalan regulasi, bukan persoalan norma, tapi kegagalan eksekusi, implementasinya. Kita eksekusi tidak tepat sasaran, tidak jelas, kemudian sekali lagi tolong arahkan anggaran kita yang sedikit itu betul pada titiknya. Kalau titiknya banyak di Majene, proporsinya ke Majene. Kurangi keluar Makassar. Titiknya bukan di Makassar, Pak. Titiknya ada di Majene. Mari kita perbajak ke Majene. Itu ya. Titiknya tidak ada, sudah berkurang di Pasangkayu, kurangi Pasangkayu. Ke sana kita fokus semua. Bukan cuma kesehatan, juga
pertanian. Nah, fokus, kita harus fokus ke implementasi. Baik, ya. Baik, terima kasih Pak Gubernur, Pak Kadis, dan juga Pak Sekretaris dari BKKBN Sulawesi Barat atas informasi dan juga pencerahannya di pagi hari ini. Dan saudara, strategi dan kolaborasi ini adalah cara yang tepat untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada di Sulawesi Barat, dan salah satunya ini adalah persoalan stunting. Terima kasih sudah menyaksikan kami di Bincang Malam di TVRI Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.